Halo teman-teman YouTube semua, kembali lagi dengan saya APT Ronald. Semoga pada kesempatan ini kalian dalam keadaan sehat. Amin ya. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang seputar masalah pada bayi ya. Di video sebelumnya kita membahas tentang ruam pada leher bayi. Nah, untuk video saat ini kita akan membahas tentang ruam juga, tetapi ruam popok ya, ruam popok. Nah, di video ini kemarin itu kita akan membahas tentang ruam pada leher itu disebabkan oleh keringat atau tumpahan ASI ya. Sedangkan pada ruam popok itu disebabkan oleh berbagai hal ya. Kalau di leher adalah tumpahan ASI, sedangkan yang pada ruam popok tidak mungkin kan tumpahan ASI ke situ ya. Melihat perkembangan bayi kita yang semakin hari semakin pesat, itu adalah suatu faktor kebahagiaan tertentu bagi orang tua ya. Tetapi jika si kecil tersebut mengalami masalah dalam kesehatan, itu akan membuat orang tua itu menjadi was-was ya. Nah, ruam popok itu merupakan suatu kondisi yang umum terjadi pada bayi yang baru lahir atau balita yang memakai popok ya. Ruam popok adalah suatu iritasi yang terjadi pada kulit bayi atau balita di mana iritasi tersebut di bagian area yang tertutupi oleh popok. Penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Namun hal yang paling sering terjadi atau hal yang paling sering penyebabnya adalah pemakaian popok yang terlalu lama dan popoknya terlalu ketat, seperti itu ya. Pemakaian popok yang terlalu lama atau jarang diganti itu dapat meningkatkan resiko bayi atau balita itu terkena ruam popok ya teman-teman. Perlu kalian ketahui, urin yang tercampur pada kotoran bayi atau feses bayi itu dapat menyebabkan infeksi jamur atau bakteri dan dapat mengiritasi kulit di area yang tertutupi oleh popok tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu, jika popok bayi yang sudah lama atau bayinya pup, maka segeralah ganti dengan popok yang baru. Jangan lupa bersihkan terlebih dahulu ya. Gak mungkin kan gak dibersihkan diganti popoknya, seperti itu ya. Untuk mencegah terjadinya ruam popok pada si kecil kita ya. Nah, itu tadi penyebabnya ya, penyebabnya dari kelalaian kita sebagai orang tua yang lama mengganti popok. Nah, penyebab lain itu adalah yang mungkin kalian tidak ketahui, seperti itu ya. Penyebab lainnya itu yang mungkin kalian belum ketahui adalah pemakaian antibiotik pada bayi atau pemakaian antibiotik pada ibu menyusui. Nah, mengapa? Jika bayi yang menggunakan antibiotik atau ibu yang menyusui mengkonsumsi antibiotik, itu tidak peduli ya, bakteri jahat atau bakteri baik itu akan dibasmi habis oleh antibiotik tersebut. Seperti itu ya. Nah, ketika bayi kalian berikan obat antibiotik, maka akan memusnahkan bakteri baik yang dapat mampu mencegah pertumbuhan jamur pada kulit bayi tersebut. Jadi, hati-hati ya teman-teman jika kalian menggunakan antibiotik. Jadi, kalau bayi kalian terkena ruam popok, tidak perlu digunakan antibiotik. Kecuali dikatakan lain ya, infeksinya berbeda, seperti itu ya teman-teman. Begitu juga dengan halnya pada ibu-ibu yang menyusui. Jika ibu-ibu yang menyusui menggunakan antibiotik atau mengkonsumsi antibiotik, itu dapat mempengaruhi ke bayinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana
jika bayi kita atau balita sudah terkena ruam popok. Seperti itu ya pertanyaannya. Yang kalian harus lakukan adalah penanganan. Ya iyalah, nggak mungkin nggak kalian lakukan penanganan, ya kan? Nggak mungkin dibiarkan seperti itu aja, seperti itu. Jadi, penanganannya adalah sesering mungkin kalian bersihkan kulit bayi yang terkena ruam popok. Ingat, membersihkannya jangan terlalu kasar, seperti itu dapat menyebabkan sakit pada bayi kita. Kalian itu bisa membersihkan dengan air bersih, jangan menggunakan bahan-bahan yang mengandung alkohol ya, itu dapat mengiritasi kulit bayi tersebut karena kulit bayi tersebut masih sensitif ya teman-teman. Kebanyakan kan kita untuk simpelnya pakai tisu basah seperti itu. Yang perlu kalian ketahui, tisu basah itu ada yang mengandung alkohol seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua, olesi krim pelembut pada kulit ya. Itu biasanya mengandung zinc oxide. Olesi pada area kulit yang terkena ruam untuk mencegah kulit tidak kering seperti itu ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan krim yang mengandung bahan aktif dexpentanol ya, dexpentanol atau krim diaper seperti itu. Nah, kegunaan dari dexpentanol ini adalah untuk mengatasi kulit kering atau iritasi dan juga merangsang pertumbuhan kulit pada area kulit yang tertutupi atau kulit yang lecet akibat ruam popok tersebut. Jadi dia merangsang pertumbuhan sel kulit baru seperti itu ya teman-teman. Nah, jika kalian mengolesi krim tersebut, tunggu krim tersebut benar-benar kering, lalu gunakan popok yang bersih kepada bayi kalian tersebut. Ingat, popoknya jangan ketat lagi seperti itu ya. Kalau bisa olesinya pada malam hari sewaktu bayi tersebut tidur ya. Jadi popoknya nggak usah, kalau saran saya itu nggak usah dipakaikan dulu seperti itu ya. Krim tersebut dapat kalian temui atau beli di apotek tanpa menggunakan resep dokter. Krimnya itu berbagai macam merek ya, dan harganya itu berbeda-beda tergantung dari margin apoteknya. Nama krimnya itu banyak. Salah satunya ada seperti Bepanten, Daktarin Diaper, atau produk-produk yang lain ya. Itu bisa kalian temui atau kalian beli di apotek. Tapi dengan saran saya, untuk teman-teman yang membeli di apotek, tanyakan atau konsultasikan dulu kepada apoteker yang berpraktek di apotek supaya kalian tidak salah dalam penggunaan obatnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi gunakanlah obat seperlunya atau tanyakan kepada apoteker supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan obat. Karena apa? Obat sewaktu-waktu bisa saja memberikan efek yang tidak menguntungkan pada tubuh kita. Itu perlu ya diingat. Obat itu sewaktu-waktu bisa dapat memberikan efek yang tidak menguntungkan pada tubuh kita. Jadi harus hati-hati ya. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat dan semoga informasi yang tadi saya berikan dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.